Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para teman-teman sekalian. Baiklah, untuk kesempatan hari ini masih bersama forum saya, Ki Wahyu. Tanya dong, mangga. Mangga apa lagi hari ini? Ya banyak sekali mangga. Tetap bersama mangga aroma manis tentunya. Oke, karena rasanya manis. Baiklah, untuk kesempatan forum pagi hari ini, Desne, ini sebenarnya sudah ada pertanyaan dan saya baru sempat mau menjawabnya hari ini. Ini yang pertama berkaitan dengan lisensi berkendara di Jepang ya, atau SIM ya. Ki Wahyu mau nanya dong, bagaimana untuk mendapatkan SIM atau surat izin mengemudi di Jepang, atau malah lebih mudah dengan menggunakan SIM kita di Indonesia untuk kita kirikai ya. Maksudnya kirikai itu kita kirikai. Kalau kiri kan motong, kai itu berganti. Makanya itu dibikin semacam SIM internasional begitu. Jadi SIM dari Indonesia supaya bisa dipakai di Jepang. Mungkin begitu maksudnya. Itu pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya. Untuk di Jepang ini memang ya maaf ya, memang untuk mendapatkan SIM ya, untuk surat izin mengemudi ini tidak mudah. Jadi yang pertama itu, salah satu persyaratannya itu harus sekolah ya. Sekolah mengemudi ya. Sekolah mengemudi. Ini yang saya tahu ya. Saya tahu dan saya praktekkan buat diri saya, teman-teman, sama keluarga saya, istri saya juga begitu. Jadi sekolah mengemudi di Jepang itu ada 2 level ya. Ichidangkai sama Nidangkai ya. Jadi kalau Ichidangkai itu ya belajar basic-basicnya, kemudian belajar basic nyetir di dalam di dalam sekolah itu, di parkiran sekolah itu, di lapangan driving sekolah itu. Kemudian kalau udah Nidangkai itu level 2, ini artinya dia nanti sudah punya karimeng. Karimeng itu semacam, meng itu kan menkyo. Jadi belum punya SIM, tapi sudah dapat pinjaman SIM ya. Jadi bisa mengemudi di jalan raya, tapi atas dampingan dari pembimbingnya begitu. Jadi sekolahnya harus menyelesaikan Ichidangkai, Nidangkai, kemudian lulus ujian dari sekolah itu kalau nggak salah sebanyak 2 kali. Jadi sebelum naik Nidangkai, sebelum naik kelas 2, gampangannya itu harus lulus ujian dulu. Kemudian kalau lulus ujian Ichidangkai naik ke Nidangkai level 2 sehingga bisa dapat karimeng. Itu pun ada ujiannya kalau nggak salah ya. Kemudian kalau sudah lulus ujian dari sekolah, kita nanti akan dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu nanti menjadi salah satu syarat untuk apa? Untuk ikut ujian ngambil SIM di Menkyo Center ya bilangnya. Jadi ada di setiap Todofuken, setiap provinsi itu ada namanya Menkyo Center. Jadi tempat untuk mengambil SIM begitu ya. Tentu teman-teman bertanya, berapa membayarnya Ki Wahyu? Ini lumayan ya untuk ngambil SIM ya, belum ngambil SIM, baru untuk sekolahnya ya. Ini agak mahal teman-teman. Waktu saya dulu masih 26 mang, sekitar 26 juta ya, gampangannya begitu. Sekarang itu kemarin teman saya yang terbaru daftar katanya udah naik 29. Itu pun yang termurah ya di wilayah saya. Jadi kalau teman-teman di wilayah mungkin di daerah mana ya, ini saya di Tokushima. Di Tokushima sendiri itu harganya berbagai macam ya. Tapi untuk yang di dekat rumah saya ini itu segitu ya, 29 mah. Mungkin di daerah lain 35. Jadi bisa untuk banyak para calon mahasiswa itu yang datang ke wilayah saya. Jadi di situ itu ngekos in the cost supaya bisa melakukan sekolah setiap hari dan biayanya lebih murah. Tapi tetap aja sama nanti biaya kos, biaya makan di situ ya. Kalau dihitung ya mungkin akan sama sebenarnya. Tapi itu adalah sebuah pilihan. Tapi penekanan saya adalah memang harus ngambil sekolah dulu supaya bisa ikut ujian di Menkyo Center dengan mudah. Begitu. Nanti kalau sudah lulus ujian di sekolah, kemudian mendaftarkan untuk sekolah ujian ngambil SIM di Menkyo Center, di tempat ngambil SIM ya, di setiap provinsi, kantor polisi ujian untuk mengambil SIM di setiap provinsi. Pasti ada itu teman-teman. Nah, di situ mungkin ujiannya itu
kalau kata-kata teman saya ya, jadi itu nggak terlalu susah ya, nggak terlalu susah dibanding ujian yang di sekolahnya, karena di sekolahnya memang untuk pelatihan mengerjakan soal itu setiap hari juga ada, kemudian soal-soalnya memang dibikin lebih susah daripada yang di kantor polisi begitu. Kalau yang di sekolah lulus kebanyakan data ya, kebanyakan itu di sana juga cepat lulus di Menkil Centernya. Hanya saja di sini yang perlu diketahui, ujian di sini itu lumayan tinggi ininya level poinnya. Jadi dari kalau nggak salah 95 soal ya. 95 soal, 90 soal itu berbentuk pilihan marubatsu salah benar, kemudian 5 soalnya itu kalau nggak salah adalah berbentuk soal yang pilihannya ada 3, misalnya 1, 2, 3 ini harus yang salah yang mana 1, ini milih 2 berarti poinnya 1, dan ini nggak akan ada poin nggak, kalau 1 soal kan milihnya misalnya kalau lampu merah harap berhenti, maru apa batsu, maru. Begitu kan, itu kalau yang soal-soal biasa. Tapi kalau yang soal 5 soal terakhir nomor 91 sampai 95 adalah kita itu mikir studi kasus ya, soal kasus ya. Nanti dari kasus ini jawabannya yang mana yang paling benar ya, begitu. Dan misalnya pilihannya 3 ini keliru 1 ya. Ini nggak akan dapat 1 poin, nggak tetap dibatsu begitu. Maunya dapat 2 poin, cuma kalau keliru 1 jawabannya tetap, karena 1 soal itu dianggap 1 tapi nilainya 2, itu tetap 0 nilainya, maksudnya begitu. Nanti itu dari kalau dikalkulasikan semua soal itu kalkulasinya adalah nilainya adalah 100 ya. Dari 100 nilai itu harus dapat 90. Nah, ini lumayan karena soalnya 95 gampangannya ya. 95 harus betul 90 gampangannya begitu teman-teman. Nah, ini lumayan. Tapi nanti bagi teman-teman yang kesusahan dalam bahasa Jepang bisa pakai English, bisa. Istri saya itu pakai bahasa Jepang susah sekali karena bahasanya bahasa yang jarang didengar begitu ya. Jarang dibaca kanjinya, nggak nampak kanji-kanji di sekitar di Mise atau di mana, nggak ada, beda-beda ya. Jadi lebih enak pakai bahasa Inggris. Alhamdulillah sama ya hasilnya. Kalau lulus ya tetap aja dikasih SIM teman-teman. Kemudian apa lagi yang perlu diperhatikan ya? Dari tadi ya, dari yang perlu diperhatikan teman-teman, mungkin sekali ujian mungkin ada yang belum lulus ya, tergantung kemampuan kita dalam menghafal materi-materi ya, itu ya. Kesulitannya menurut saya itu, kenapa banyak orang sampai ada yang ujian sampai 10 kali, bahkan saya pernah dengar ada yang 20 kali ya, maaf ya, atau bahkan yang berkali-kali nggak lulus lah, intinya begitu. Itu kenapa begitu? Apa susah sekali? Iya, memang susah, iya. Kemudian kita itu tidak dikasih tahu mana yang salah, begitu. Jadi dikasih tahu kurang satu itu yang mana? Nggak dikasih tahu teman-teman. Jadi kalau kita sudah punya pemahaman sesuatu yang salah, kita anggap betul ya. Misalnya kalau ada lampu kuning, ada lampu kuning ya, yang kedip-kedip itu di jalan kan pernah lihat lah, lampu kuning kedip-kedip. Itu adalah kita harus hati-hati, atau berhenti dulu baru jalan, begitu misalnya. Kalau kita memahami kalau lampu kuning itu berhenti dulu baru jalan, berarti itu kan salah. Itu cukup hati-hati ya, nggak perlu berhenti, hati-hati. Kita memahami itu sebagai berhenti dulu baru jalan, terus itu kita pemahaman yang salah. Diujikan lagi, ya itu salah lagi. Cuma kita tidak tahu itu salah, begitu tuh. Maksudnya mengerti nggak? Jadi itu satu lagi contohnya. Misalnya lagi, kalau berpapasan dengan mobil yang nanjak ya, misalnya nanjak, kitanya turun begitu, maka yang berhenti adalah yang turun begitu, atau yang berhenti adalah yang nanjak, supaya yang turun dari atas pergi dulu begitu. Kalau kita memahami satu kasus ternyata kita itu salah, kemudian di ujiannya adalah kita menjawab seperti itu dan ternyata salah jawabannya, kita anggap betul dalam pemikiran kita, yaitu karena nggak dikasih tahu jawabannya begitu. Mana yang salah tidak dikasih tahu. Makanya caranya adalah
kita itu ini apa namanya, kalau menurut saya itu harus belajar lagi. Jadi misalnya yang teman-teman ini sekalian ya yang belum lulus, ini pulang belajar lagi, jangan besok berangkat. Ini kalau nggak salah sekali ujian bayar 2.500 ya. Kalau pakai kali 10 banyak kali itu 25.000 ya. 25.000 belum transportnya, belum makannya di jalan begitu. Jadi ya ini sekadar motivasi teman-teman. Insya Allah kalau mau berusaha bisa manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah akan menemukan apa yang ditargetkannya, seperti itu. Kurang lebih itu yang saya ketahui untuk mendapatkan SIM. Nah ini kalau KIRIKAI bagaimana? KIRIKAI itu artinya menukar SIM Indonesia ke Jepang, ini bisa dipakai di Jepang. Itu bisa ya, bisa dengan syarat. Sebenarnya syaratnya itu mudah, tapi nanti prosesnya agak ribet ya. Pertama syaratnya itu kita punya SIM di Indonesia ya. Punya SIM di Indonesia dan kita pernah ada di sana ya. Pernah ada di Indonesia selama 3 bulan begitu ya. Jadi kalau teman-teman ini solusi murah, cuma kalau gagal ya ini lumayan juga. Misalnya mau mahal, mau sekolah di sini mahal. Sekolah di Indonesia kan murah, paling 1 juta, kemudian diajarin nyetir, itu ya, sampai SIM-nya dapat 2 juta dapat. Tapi harus nunggu sampai 3 bulan di Indonesia setelah punya SIM ya. Misalnya Januari ambil SIM sebulan dapat, jadi bulan 2, 3, 4 kita di Indonesia ya. Karena kan nanti dicek dapat SIM-nya di bulan berapa. Kemudian keberadaan di Indonesia dalam menggunakan SIM itu berapa bulan ya. Jadi kalau ngambil terus bawa ke sini nggak bisa, ya harus 3 bulan. Hanya saja kalau kita nggak betul-betul belajar sekolah di situ, hanya ya maaf aja di Indonesia itu banyak istilahnya SIM nembak, tahu ya, semuanya tahu, ditembak dar. nanti dapat SIM begitu ya. Jadi ini nggak tahu materinya, nggak tahu prosedur sebenarnya perundang-undangan menyetir ngemudi di Indonesia bagaimana begitu ya. Kemudian di sistem penggunaan mobil ketika mau belok harus berapa meter gitu. Semuanya negara ada aturan masing-masing. Kemudian soal ujian nasional pengambil SIM di Indonesia itu ada berapa soal begitu. Kalau tidak tahu seperti itu ketika wawancara, itu sekali salah jawab kita itu nggak bisa. Jangankan mau TKC Shiken itu untuk ya soal untuk membetulkan seperti itu ya. Jadi TKC Shiken itu untuk seperti itu. Soal untuk kakuning begitu ya. Sebelum soal itu, soalnya mungkin mudah ya, cuma 10 soal ya. Cuma yang lebih susah pas wawancara teman-teman. Pas wawancara itu kalau kita betul-betul tidak sekolah, tidak belajar, ngawur jawabnya kita. Ya pari muri. Nah, kita udah pulang ke Indonesia. Saat ini ininya berapa? Biaya hikokinya berapa ya. Kemudian 3 tahun kita di Indonesia tidak kerja ya, seperti itu. Banyak kerugian. Ternyata kalau di sana hanya dor begitu saja ya. Itu nanti ketika wawancara, karena wawancara dulu teman-teman, wawancara dulu, jadi tanya begini nanti ditelepon, ternyata jawaban Anda kemarin tidak sesuai dengan apa yang berlaku di negara Anda. Soalnya soal ujian aja nggak tahu, misalnya salah ya langsung salah di situ, berarti orang ini ngawur begitu kan begitu. Seperti sebaliknya kalau kita ditanya, saya yang pernah sekolah mobil di Jepang, kalau ditanya soal ujian di Jepang itu berapa soal dan harus betul berapa, kan jadi tahu. Soalnya semuanya ada 95, harus betul 90 poin begitu kan, bisa jawab langsung betul, berarti setidaknya orang ini tahu begitu. Lah kalau ngawur berapa ya, soalnya 100 harus betul 85, ngawur itu kan. Ngawur seperti itu tidak bisa. Begitu kurang lebih gambarannya teman-teman. Kalau udah punya SIM ya alhamdulillah ya, di Jepang ini lebih nyaman berkendara ya dibanding negeri kita sendiri, kan di sini naik motor sedikit ya. Kalau di Indonesia mungkin baru jalan dari samping kiri, weng, motor SIM kan weng, begitu ya. Selamat bagi teman-teman yang sudah dapat SIM. Saya sampaikan umidito gozaimasu.
Anzai unteng kiotsukete unten kudasai. Jadi hati-hati dalam berkendara ya. Kemudian kalau bisa masuk ini ya, Nii Hokeng asuransi ya, karena di Jepang ini ngeri banget ya. Apa namanya? Nama juga kita orang asing. Kalau kita misalnya mau ada kecelakaan apa ya, langsung gede ini tagihannya ya, apa namanya, dendanya ya. Jadi kalau kita pakai Hokeng atau asuransi mobil itu apa namanya, mungkin lebih asing ya, karena kita di luar negeri tidak tahu ya, tidak tahu apa yang akan menimpa kita. Kalau misalnya terjadi, kita sangat terbantu dengan asuransi itu. Memang banyak sekali ya pro kontra hukum asuransi. Kalau bagi saya, pemahaman saya, asuransi itu ibarat jaket dingin begini, jaket hujan, topi ya. Ya udah, anggaplah jaket hujan atau topi hujan ya. Kalau hujan ya kita pakai begitu. Kalau nggak hujan, ya itu yang kita harapkan begitu. Jangan merasa rugi, udah bayar asuransi tapi nggak dipakai. Nah, itu pemahaman yang agak nggak pas ya. Menurut saya nggak pas. Tapi pemahaman dalam menggunakan asuransi itu seperti kita beli payung ya. Beli payung atau beli topi, beli jaket hujan. Kalau hujan ya kita pakai dan kita nggak basah meskipun di tengah tempat yang hujan begitu. Kalau nggak hujan, ya alhamdulillah kimochi ini nggak samui begitu kan? Oke, terima kasih ini semakin memanjang pembicaranya untuk kali ini No Green Life. Salam hijau, anzen unteng, kiotsukete kudasai. Bye bye.